Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wisnu Kalingga Asmara, dan di sini saya akan mengerjakan tugas ulangan akhir semester matkul antropologi pedalangan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh dalang dari Jawa Timur yang kebetulan itu adalah ayah saya sendiri, yaitu Ki Rudi Gareng. Oke. Dan di sini kami akan mengambil tema yaitu teori simbol pada dunia pedalangan. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu apa yang dimaksud dengan teori simbol. Teori simbol sendiri pada dasarnya adalah kerangka berpikir yang menjelaskan bahwa manusia berinteraksi menggunakan simbol-simbol seperti bahasa, gerakan, objek yang bermakna dan disepakati bersama dalam masyarakat. Dan di sini saya akan langsung bertanya kepada narasumber saya yaitu Ki Rudi Gareng mengenai teori simbol yang ada pada dunia pedalangan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai teori simbol yang ada di dunia pedalangan, seperti misalnya dalang sendiri itu pada dunia pedalangan menyimbolkan apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalang sendiri kalau berbicara tentang simbol, tentang filosofi kehidupan, ya. Dalang sendiri itu cara diterjemahkan itu bisa menjadi modal piwulan. Intinya mengedukasi siapapun yang menjadi penonton pada saat itu. Hati modal piwulan. Terus posisi dalam keliran, dalang sendiri itu yang kuasa di dunia pedalangan. Kalau diterjemahkan ke dunia nyata ya wayang itu manusia, dalang itu sebagai Gusti Allah, sang pencipta atau yang menjalankan kehidupan. Ini karena kita berbicara sebagai dalang ini yang menciptakan kehidupan di dunia pedalangan, di dunia wayang kulit. Jadi pemegang hak utama malam itu, sukses atau endaknya, bagus atau endaknya pagelaran wayang kulit itu adalah dalang sendiri. Baik dan buruknya tergantung dari si dalang sendiri. Itulah peranannya seorang dalang. Jadi simbol penguasa, tapi penguasa pagelaran wayang, intinya gitu ya, wayang pada malam itu. Jadi dalang sendiri diibaratkan penguasa pada panggung saat malam itu ya? Betul, karena sudah memposisikan sebagai dalang. Jadi baik dan enggaknya cerita malam hari itu, pertunjukan malam hari itu, pagelaran wayang kulit malam hari itu tergantung dari si dalang sendiri. Maka karakter dalang sendiri dan potensi dalam sendiri itu sangat berpengaruh dalam dunia pedalangan atau pagelaran. Itu ya, tahu ya. Oke. Sopir, cara kendaraan sopirnya malam itu dalang. Nah, istilahnya sing nyetir mobil. Iya. Jadi dalang seperti itu, dan ada juga yang mengatakan bahwa dalang itu sebagai manifestasi Gusti Allah pada saat pertunjukan. Yaitu yang saya jelaskan tadi. Gusti Allah wayang itu dalang. Makanya kalau diterjemahkan dalam kehidupan, wong Jawa mbiyen ki lek nuturi anak-anake awake dhewe mung wayang. Semua terserah yang di sana. Jadi lakon abot enteng itu kita tinggal menjalani, manusia wajib berikhtiar. Intinya itu ya. Betul, panjen konteks. Jadi mulano dalang dituntut untuk menguasai situasi. Gending, suluk, dan untuk zaman sekarang harus tahu tentang entertain, sosialisasi tentang masalah-masalah yang timbul di negara kita yang bisa dibawakan di atas pagelaran dalam rangka pertunjukan, biar pertunjukan itu mengedukasi mana yang baik, mana yang buruk. Jadi intinya seperti itu. Manifestasi di Gusti Allah. Cuma
nggak boleh kita sombong, itu Gusti Ya. Allah wayang. Itu Ya, memang Gusti betul. Allah wayang. Jadi ora oleh kenalan harus wow Gusti Allah, nggak boleh. Itu nanti kita termasuk musyrik, nggak boleh. Wayang dalang sebagai Gusti Allah, betul. Tapi Gusti Allah wayang itu sendiri. Dan di dunia pedalangan sendiri mungkin banyak tokoh-tokoh terkenal seperti Pandowo dan Kurawa misalnya. Ya. Mungkin itu bisa menyimbolkan apa dari Pandowo sendiri? Ya, secara umum Ya. Pandowo dan Kurawa itu tokoh Sura dan Asura. Jadi tokoh baik dan tokoh buruk. Intinya dalam ya kebajikan dan kebatilan. Jadi bisa dicerna oleh Pandawa itu juga tokoh kebaikan yang selalu berjuang demi ketentraman, kedamaian dan kebaikan di dunia. Corol di negara ini lah, negara Ngamarta. Lek Kurawa itu selalu menghalalkan semua cara untuk mencapai kedudukan, untuk mencapai apapun dia menggunakan kejahatan sebagai sarana supaya bisa tercapai cita-citanya. Meskipun jalannya tidak baik. Itu dari segi Pandawa ya, tokoh baik dan tokoh buruk. Ya hitam putih lah intinya ngono, hitam putih. Terus maksudnya apa? Maksudnya Pandawa yang piye? Kalau mungkin bisa dijelaskan, Pandawa itu kan jumlahnya 5. Ya. Dan mungkin dari kelima tokoh Pandawa itu mungkin melambangkan sifat apa dan tekad atau karakter seperti apalah Pandawa itu dalam kehidupan dunia nyata mungkin. Itu sebagai mahasiswa pedalangan harus tahu Ya. tentang karakter wayang per wayang. Jadi Pandawa ki piye, 5 ki ora kok padha kabeh kan, mesti ada sisi apa ya yang menonjol, ada yang landai, ada yang rada medun. Jadi ada. Cuma dari segi Pandawa itu cacahe lak 5. Ya. Jadi semua itu kalau mungkin ada yang belum tahu, Pandawa itu sebetulnya koyo tokoh karakter yang patut ditiru. Jadi dalam pelajaran kehidupan, awake dhewe iki lek duwe ilmu pewayangan ya karakter wayang. Pomo ketika manusia seperti kita itu menghadapi masalah, cobaan, ujian, kita akan tahu saatnya dadi Puntadewa, saatnya dadi Werkudara. Maksudnya menirukan karakter dia. Ya. Puntadewa itu selalu mengedepankan apa ya, cara penerjemahane manifestasine itu ya cara anune tokoh yang sangat mengagungkan Tuhan. Makanya itu identik dengan Pancasila. Pandawa kan 5. Ya. Jadi Pandawa, Puntadewa itu kan selalu mengagungkan Tuhan. Jadi dia punya watak yang ketuhanan lah. Ya, ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Pandhawa ki lumuh tumindak Allah. Lumuh tumindak jelek. Wong sabar nrimo apapun keadaannya, lakon kehidupan yang dijalani, dia selalu ikhlas menerima. Karena semua itu tidak luput dari kehendak Tuhan atau Sang Pencipta. Itu Pandawa. Tapi Pandawa itu cinta akan kemakmuran negara dan lebih-lebih saudara-saudaranya. Jadi kok enek wong nyoba jarak negara nih, wong nyoba jarak dulur-dulure, Puntadewa akan berubah. Kesabaran itu ternyata ada batasnya. Akan berubah menjadi dewa ampral, dadi brahala, lek wis dadi dewa, dadi buta, sapa sing iso ngalahne? Kan intinya gitu. Itu dari segi Puntadewa. Dia selalu mengedepankan panembah. Jadi, terus yang kedua Werkudara, berani karena benar, sekti tanpa aji, digdaya tanpa meguru. Intine ngono kuwi ya. Jadi intinya apa ya, filosofi yang dibawa wayang itu buat kita baik sekali. Jadi ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Jadi itu jadi puncak apa ya, karakter Bratasena seperti itu. Jadi dalam sila Pancasila itu terjadi
di sila kedua apa itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Intinya itu saya menghayati, saya mengamati itu manifestasinya si Werkudara tadi. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Ini disesuaikan dengan negara kita pun. Pandowo itu juga bagus. Arjuna itu lanange jagat. Sotyaningrat oboring bumi, ratuning para widodari. Jadi di antara Pandowo itu yang menonjol dalam cara sekarang politik luar negeri. Kuwi sapa? Janaka. Yang punya bala raja-raja iki dudu Werkudara, dudu Puntadewa. Iso ngalahke mbedah praja mboyong putri ngono lek cara mbiyen perang. Ukurane lek menang kan iso mbedah praja mboyong putri. Kuwi ya mung Janaka. Terus kabeh ini dari berbagai macam suku, dari berbagai macam bangsa, dari berbagai negara disatukan menjadi satu. Intinya filosofinya ya di situ. Kembali ke Pancasila, persatuan Indonesia. Terus baru kuwi sapa? Baru Arjuna. Nangkula Sedewa. Itu dalam Pancasila kan sudah jelas ya. Jadi sila keempat. Sama ahli musyawarah, manusia yang bijaksana itu Nangkula. Nah, dirangkep karo Sadewa itu carane punya jiwa yang adil. Pandhawa ki nesu kaya ngapa? Lek Sedewa enggak mengiyakan itu sulit. Mulakno enek lakon Bambang Sudamala. Sapa iku penentunya? Sedewa. Itulah Pandhawa itu punya filosofi seperti itu. Saling melengkapi. Iya, tur antarane Puntadewa dan adik-adiknya itu selalu guyub rukun. Punya satu pandangan bahwa kita sebagai saudara itu harus saling menjaga. Lek tembunge Jawa, ya tembung Jawa mukti siji kabeh melu ngrasane, mati siji kabeh melu belani. Arahnya ke persatuan dan kesatuan. Nah, intinya gitu. Nah, itu Pandhawa. Nek Kurawa wis genah ora usah tak critane wis sapa pejabat negara Ngastina sing korup-korup iki bagian dari Kurawa. Nah, Duryudana ya kaya ngono. Dadi intine pokoke negara Ngastina ki jane dudu neke ning dihaki gelem nyilih ning ora gelem balekne. Ini kembali ke karma pala. Gelem nyilih ora gelem balekne. Terus bar ngono seneng main, seneng apa ya golek blenduke wetenge dhewe. Memperkaya diri. Masyarakat wis ditindes ae Kurawa. Enggak dipikir. Iya, makanya Kurawa ki lek dingge contoh angel kurang baik lah. Contohnya Dursasana selalu tertawa. Apa fungsine? Selalu senang di atas penderitaan wong cilik. Intine ngono, butuhe seneng. Sengkuni. Sengkuni ki wacak sing nganu. Sengkuni itu bukan Kurawa, tapi bagian dari Kurawa kan, termasuk pujanggane Kurawa to. Itu yang jadi jagone Prabu Duryudana supaya ahli politik, ahli strategi, tapi politik yang kotor, yang enggak bagus. Nek Pandhawa kan punya ahli politik tapi kan bijaksana. Coba Prabu Kresna. Nah, nek Kurawa Sengkuni. Ya Sengkuni iki ya sajake ya menghalalkan semua cara. Apa mau diberi kesempatan kok ya sak sire dhewe. Iki dudu neke ya wis panggah dikeruk ngono ae Sengkuni ngono kuwi. Cara diterjemahkan ke dunia sekarang ya apa mau jadi pejabat ya korupsi. Nah, ini ngono. Enggak jauh dari korupsi lah ya. Iya, Kurawa seperti itu. Maka namanya Duryudana. Dur kan enggak bagus. Nah, intine ngono. Ya, terus itu Melakno negara Ngastina enggak pernah tentram. Sebelum Ratu Adil teko. Sapa? Pari Kesit. Kan tentang senjata-senjata. Yo kaya Jamus Kalimasada. Itu identik karo Puntadewa tadi. Kalimasada itu lalu di para wali biyen ngarani ya kalimah syahadat. 5. Jadi cara kita kalimah syahadat. Cara kita itu lek agamise. Lek dalam secara mekar, secara umum lagi enek sing ngarani
kelima usada. Hmm. Dalam negara ya bisa diterjemahkan menjadi Pancasila. Pancasila. Dalam agama bisa menjadi 5 waktu. Intinya seperti itulah intinya. Terus cokro kuwi nek Prabu Kresna. Pokoke wayang yang tengen karo kiwa ki beda. Cokro iku nek landhep 8 njaba jero. Karena cokro itu mengandung hasta brata. Hasta kuwi 8, brata kuwi lelaku. Jadi kita sebagai manusia harus tahu laku jantrane urip supaya awake dhewe selalu selamat dalam ujian apapun ya. Jadi bumi, geni, banyu, angin, surya, candra, Himanda, Kartika lah intine. Itu punya watak sendiri-sendiri. Dan ini kapan-kapan dijelasin enek pertemuan seperti ini lagi. Di lain episode lah. Kamu pokok mengenal tokoh wayang, mengenal karakter wayang. Wes hidup ini kita hanya menjalani, akhirnya seperti itu. Kita tapi tidak luput harus selalu berusaha supaya, tapi penentunya yaitu Gusti Allah. Oke gitu ya. Oke. Mungkin sekian dulu karena ada batasan durasi. Jadi ternyata pada wayang kulit sendiri terdapat kita bisa mendapat banyak makna dari teori-teori simbol yang ada pada pedalangan sendiri. Jadi tergantung kita sendiri ingin memilih menjadi pribadi yang seperti Pandowo mungkin dengan segala simbol baiknya, atau mungkin bisa menjadi Kurawa dengan segala simbol keburukannya. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat dari dunia pedalangan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.